warga intelektual sekalian. Wow, 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 gila banget. Luar biasa. Menurut saya ini sangat-sangat mengerikan. Ngeri banget guys ya. Jadi baru-baru ini ada sebuah video yang memperlihatkan warga Konoha sholat di jalan guys. Wow, gila banget. Luar binasa. Kenapa bisa seperti itu? Bayangkan ya, dalam video itu diduga ada orang yang tarawehan lalu mereka sholat di jalan dan mengganggu lalu lintas. Nah yang jadi pertanyaan, kalau mereka ditabrak, apakah akan disebut penistaan agama gitu? Kalau mereka ditabrak, apakah itu dosa? Kalau mereka ditabrak, apakah itu melanggar hukum? Siapa sebenarnya yang melanggar hukum? Orang yang sholat di jalan atau orang yang berkendara? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Kemudian kenapa kejadian seperti ini terus berulang-ulang gitu kalau seperti kan di Konoha? Padahal dulu waktu Indonesia baru merdeka, nggak ada tuh ya perjanjian waktu Indonesia baru merdeka itu nggak ada perjanjian. Nanti kalau kita sudah merdeka, ya bolehlah ya, bolehlah sekali-sekali sholat di jalan gitu. Nggak ada seperti itu kan? Nggak ada, nggak ada. Nggak ada perjanjian seperti itu. Ketika dulu Indonesia baru merdeka, baru memproklamirkan kemerdekaan zaman dulu, kita itu lebih ke negara sekuler guys. Negara netral ke semua agama. Bahkan di KTP di zaman Soekarno nggak ada kolom agama, nggak ada. Itulah alasan kenapa Pak Soekarno itu sering dikata-katain PKI gitu, sering dikata-katain ateis gitu. Padahal pada faktanya Pak Soekarno itu orang yang beragama. Cuman ya Pak Soekarno itu mengidolakan Kemal Atatürk. Kemal Atatürk itu kan sangat-sangat dibenci di Konoha ya, sehingga Pak Soekarno dulu ya sering dikata-katain ya. Jadi waktu dulu Indonesia baru merdeka itu nggak ada tuh perjanjian. Nanti kalau kita sudah merdeka ya nanti kita persekusi rumah ibadah orang Kristen ya, nggak ada seperti itu ya. Kalau nanti kita sudah merdeka nanti kita bubarin orang lagi ibadah ya, nggak ada seperti itu ya. Ya kita bubarin paksa ya, nggak ada seperti itu ya. Kemudian ya kita persekusi ya, nggak ada ya. Kita persulit izin pembangunan gereja, nggak ada seperti itu. Nggak ada perjanjian seperti itu dari awal. Nah yang jadi pertanyaan, siapa sebenarnya yang melanggar perjanjian? Siapa sebenarnya yang berkhianat? Apakah yang berkhianat itu kaum mayoritas? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Kalau misalnya nih ya, ada yang mengatakan, oh wajar dong sholat di jalan, karena kita kan mayoritas. Nah zaman dulu emang ada perjanjian seperti itu. Waktu Indonesia baru merdeka ada istilah mayoritas-minoritas, nggak ada. Kita itu setara dulu ya. Ya itu alasannya kenapa Pak Soekarno itu dimusuhi, karena apa? Kan di KTP nggak ada agama. Jadi Pak Soekarno itu netral ke semua agama gitu. Nggak ada yang superioritas. Oh ini paling wow gitu ya, atau ini punya privilege dan sebagainya. Nggak seperti itu ya. Sama rata semuanya. Nah yang jadi pertanyaan, kenapa sekarang jadi beda gitu? Apakah ini melanggar kesepakatan gitu? Siapa sebenarnya yang berkhianat? Apakah zaman dulu waktu Indonesia baru merdeka itu ya ada perjanjian boleh sholat di tengah jalan? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Jadi kalau saya perhatikan di India ya, di India itu kalau misalnya ada orang sholat di jalan itu dipukuli guys. Bukan berarti saya nyuruh yang untuk mukulin orang yang sholat di jalan, bukan seperti itu ya. Tapi India itu lebih tegas kalau saya perhatikan. Nah yang jadi pertanyaan, kenapa seperti itu? Apa alasannya? Jadi ada rahasia yang jarang dibongkar guys. Sehingga kejadian seperti ini terus berulang. Ya, walaupun orang mengganggu lalu lintas tetap dibiarkan oleh pemerintah dan aparat. Apa itu alasannya? Alasannya pasti bikin warga Konoha kejang-kejang, kelonjotan, berjamaah gitu ya, sambil cakar-cakar tembok gitu ya. Apa itu alasannya? Alasannya adalah, belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Lu cuma ngebacot doang, gak ada kontribusi. Nah, kontribusi saya ini guys ya, saya nulis buku. Riset saya ini bertahun-tahun guys, kurang lebih 5 tahun. Jadi biaya yang saya keluarkan untuk riset buku ini puluhan juta. Namun, saya jual buku ini
di bawah 100.000. Gambaran daripada buku ini tentang sisi gelap daripada pemuka agama yang ada di Konoha. Bercerita tentang culture, sisi-sisi gelap politisi, ya, dan lain sebagainya. Karena sejak pemerintahan daripada Pak Soeharto ya, Pak Soeharto di awal-awal pemerintahannya itu sebenarnya kita masih akur ya, masih bagus ya. Cuman di akhir-akhir pemerintahan daripada Pak Soeharto itu tanpa kisah dari itu Konoha itu sudah jadi negara agama, guys. Ya, kalau secara langsung kita perhatikan Konoha itu nggak negara agama, tapi semua hal ya kalau kita perhatikan zaman sekarang ini ekonomi kita itu ya fokus ke agama ya, semuanya investor fokus ke agama, semuanya yang kita lebih pro terhadap yang namanya ilmu-ilmu agama gitu ya. Sementara pada zaman Pak Soekarno nggak seperti itu. Pak Soekarno berpikir kita harus memisahkan agama dengan negara. Pak Soekarno itu lebih sekuler, guys. Saya nggak ngarang-ngarang sendiri ya, ada datanya ya. Di video sebelumnya saya udah bahas ini ya. Pak Soekarno itu lebih sekuler kalau saya perhatikan. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah masalah ini ada hubungannya dengan yang terjadi sekarang ini banyak orang sholat di jalan gitu? Sangat berhubungan. Apa hubungannya? Nah, ini sangat penting sekali, guys ya. Kalau kita tuh bukan negara sekuler ya, sekarang kita kan nggak tahu kan apakah kita negara sekuler atau tidak. Guys, kalian sadar nggak sih sebenarnya kita tuh kan sebenarnya tidak bisa dibilang sekuler, tidak bisa dibilang negara si paling beragama ya. Jadi kita itu negara yang nanggung-nanggung gitu ya. Ibarat makanan, kita tuh makanan mentah. Negara kita itu negara yang setengah mateng gitu. Ya ibaratnya kita goreng ikan gitu atau masak ikan setengah mateng gitu. Setengah mateng itu dibuang salah, dimakan salah gitu. Ya kalau kita makan bisa sakit perut ya kan. Dibuang kita kayak buang-buang duit gitu. Jadi Konoha itu seperti itu, guys, tanpa kita sadari. Apa hubungannya dengan orang sholat di jalan? Sangat berhubungan. Jadi orang sholat di jalan itu karena pemerintah kita tuh nggak tahu gitu arah negara kita tuh mau kemana gitu. Kalau India, mereka berani mukulin orang sholat di jalan itu ya, kemudian menertibkan suara tawa di setiap masjid itu. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Kenapa India tegas dengan orang-orang seperti ini gitu? Ya orang-orang yang menghalangi orang lewat gitu. Apa alasannya? Karena India itu dengan tegas mengatakan kita negara sekuler. Ya, jadi polisi-polisi India atau pemerintah India itu atau DPR-DPR yang ada di India itu berpikir ya kita negara sekuler ngapain harus sholat di jalan. Sementara Konoha kan masih bingung apakah kita negara sekuler, apakah kita negara agama, apakah kita khilafah, apakah kita negara Pancasila, apakah kita negara Uka-Uka, apakah negara SpongeBob atau negara Naruto, kita nggak tahu gitu ya. Konoha itu masih bingung gitu. Ya sampai sekarang masih bingung. Jadi kalau saya perhatikan kita itu negara setengah mateng gitu ya. Nggak ada negara maju di dunia ini bisa jadi negara maju kalau mereka tidak bisa memutuskan gitu ya. Apakah mereka itu negara sekuler atau tidak. Jadi gini, guys. Kalau saya ngomong seperti ini, saya pasti cakar-cakar sama warga Konoha ya. Jadi gini. Semua negara maju itu rata-rata sekuler. Rata-rata sekuler. Coba kasih datanya. Saya mau naik sama itu video ini. Coba sebutkan satu saja negara maju di dunia ini yang tidak sekuler. Rata-rata sekuler. Bahkan Israel sekalipun sekuler. Mereka memisahkan antara agama dengan negara. Rata-rata sekuler ya. Ya, Singapura sekuler ya. Kemudian Jepang sekuler ya. Australia sekuler ya. Rata-rata negara maju itu sekuler semua ya. Kenapa? Ya biar hal-hal seperti ini bisa ditertibkan. Jadi kalau ada orang sholat di jalan itu tidak ditertibkan, maka ini akan mengganggu stabilitas negara, mengganggu ekonomi. Lah apa hubungannya? Sangat berhubungan. Contoh misalnya, ada kurir misalnya nih ya, mau lewat dari jalan, lalu dia terhalang misalnya nih ya, terhalang oleh orang yang sholat di jalan, atau ambulan deh ya. Kalau misalnya nih ada ambulan nih lewat, terus ada orang sholat di jalan gitu. Ya, apakah ambulan itu berani tabrak? Nggak berani. Sementara di dalam ambulan itu ada orang yang sakit, ya, ada orang yang kesusahan, ya. Sementara karena ada orang sholat di jalan sehingga bisa aja mati di tengah jalan.
Apakah kita memikirkan sejauh itu? Enggak, karena warga Konoha itu banyak yang mabuk agama gitu ya. Sudah mabuk agama, akhirnya setara gorila, sehingga apa? Sehingga mereka nggak kepikiran ke situ ya. Yang ada di pikiran mereka itu ya gimana caranya korupsi gitu ya. Warga Konoha seperti itu ya. Gimana cara ngakalin gitu ya. Gimana supaya cepat masuk surga. Ya itu tuh warga Konoha jagonya gitu ya. Ya kalau debat agama warga Konoha itu jagonya gitu ya. Seolah-olah yang paling suci. Sementara permasalahan sepele yaitu ketika ada ambulan lewat dari jalan raya, sementara di jalan raya itu ada orang yang sholat, ya ini nggak bisa dipikirkan oleh warga Konoha gitu ya, otaknya nggak bisa nyampe ke situ gitu. Kenapa? Karena waktu kecil kekurangan gizi gitu, stunting. Jadi orang yang IQ setara gorila itu biasanya waktu kecil dia kekurangan gizi. Ya, kenapa sejak kecil kekurangan gizi? Apa alasannya? Karena orang tuanya nggak peduli dengan gizi, ya anaknya dikasih bakso, dikasih gorengan, dikasih makanan-makanan junk food, sehingga apa? Sehingga akhirnya setara gorila. Ketika akhirnya setara gorila, maka dia akan sholat di jalan. Ya, kenapa? Karena dia nggak sampai mikir kalau lewat ambulan dari sini, ini akan membahayakan, ini mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Bayangkan ya, kalau di dalam ambulan itu ada orang jenius gitu ya, ada orang cerdas gitu ya, ada seorang penemu gitu ya, di dalam ambulan itu lagi sakit misalnya. Ya, maka kita secara tidak langsung membunuh generasi bangsa. Apakah ini mempengaruhi kemajuan bangsa kita? Sangat berpengaruh. Ya, jadi kalau masyarakat kita itu banyak yang meninggal gitu ya, terutama para ilmuwan, orang-orang cerdas, maka kita tidak akan bisa jadi negara maju gitu ya. Jadi ini harus diklarkan dulu gitu ya. Kenapa warga Konoha itu suka banget sholat di jalan? Ya alasannya itu karena masyarakat kita itu masih bingung apakah kita negara sekuler atau tidak gitu ya. Kalau kita negara sekuler ya, lalu kenapa kita bikin agama di KTP? Kalau kita jadi negara sekuler itu kan nggak boleh menggunakan agama di KTP. Jadi itu artinya kita bukan negara sekuler. Kalau misalnya mengatakan, oh kita negara agama, lalu kenapa kita tidak menggunakan lambang agama dalam bendera kita? Iya kan? Harusnya kalau misalnya ini Konoha itu khilafah, ya harusnya ada lambang pedang misalnya, lambang bahasa Arab misalnya gitu ya. Itu kalau jadi negara khilafah gitu atau negara agama. Jadi kita tuh negara yang tanggung-tanggung guys ya. Jadi ibaratnya gini guys, kalau misalnya ada seorang, atau kita ibaratkan ini biar lebih gampang ya. Oh, kita ambil contoh seperti kapal laut misalnya. Nah, kapal laut itu bernama Konoha misalnya. Jadi kalau nahkodanya itu nanggung-nanggung gitu ya, nggak tahu tujuannya kemana gitu ya. Kadang ke utara, kadang ke barat, ya singgah di mana-mana gitu, tanpa tujuan yang jelas. Apakah nyampe atau tidak? Enggak. Jadi negara sekuler itu jelas tujuannya. Tujuannya untuk memakmurkan masyarakat. Ya, memakmurkan negara tanpa embel-embel Tuhan. Tanpa embel-embel agama. Bukan berarti saya mengatakan nggak boleh bertuhan. Boleh bertuhan ya. Tapi kan permasalahannya, kalau kita mengandalkan doa supaya kita jadi negara maju, lalu kenapa negara kita nggak maju-maju dari dulu, ya kan? Ini cuma pertanyaan loh, bukan pernyataan. Jangan langsung kepanasan dulu ya, jangan langsung cacingan dulu gitu. Ya, saya cuma bertanya, kalau doa itu bisa bikin negara kita maju, kenapa nggak dari dulu maju gitu? Ada ratusan juta orang warga Konoha yang rajin berdoa gitu. Menurut data, Konoha itu adalah salah satu negara paling rajin berdoa di dunia. Jadi itu artinya kalau kita bisa mendoakan negara kita maju, kenapa bukan ustadz atau kiai yang jadi presiden gitu ya kan, atau menteri ekonomi gitu, ya kan? Mukanya gimana? Coba tulis di komentar. Ya kalau doa itu bisa menangkis rudal ya, kalau doa itu bisa mendeteksi B2 spirit ya, atau jet tempur siluman, maka kenapa tidak menempatkan pemuka agama di menteri pertahanan gitu ya kan? Ya cukup dia berdoa, maka ya dia seperti Iron Dome menangkis ya serangan-serangan dari luar gitu ya. Ya nggak sih? Menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar ya. Saya tidak akan berpihak di video ini, saya tidak akan memberi kesimpulan ya. Jadi guys, orang yang sholat di jalan itu sebenarnya nggak semuanya orang Muslim seperti itu ya. Ada juga umat Muslim yang baik ya, walaupun jumlahnya nggak banyak. Saya tidak mengatakan semua umat Muslim sholat di jalan, saya tidak mengatakan seperti itu ya.
Tapi kalau saya perhatikan itu ya, mohon maaf bagian itu video, saya tidak berpihak pada siapapun di sini. Saya bongkar sejarah ya. Jadi waktu umat muslim minoritas di Nusantara itu, waktu pada zaman itu mayoritas agama Hindu Buddha, umat muslim itu sangat toleransi banget, seperti malaikat. Toleransi, nggak pernah sholat di jalan, nggak pernah. Nggak seperti sekarang ini. Zaman dulu waktu minoritas ya, waktu mayoritas Buddha dan Hindu, baik banget ya. Saya nggak tahu kenapa baik banget, apakah karena ketakutan gitu kalau minoritas gitu. Bagus banget. Jadi ada seorang petinggi di India mengatakan, kalau suatu agama tertentu ya, katakanlah agama Aksa misalnya, ya ada sebuah agama di Kazakhstan bernama agama Aksa gitu ya. Jadi kalau agama Aksa ini sudah 30% di suatu negara, maka biasanya kalau nggak memisahkan diri akan terjadi konflik atau keributan. Jadi titik amannya menurut pejabat daripada India ini cuman 5-10% gitu ya. Di Amerika apakah sampai 10%? Enggak. Ya walaupun umat muslim di Amerika itu ada 4 juta orang gitu ya. Nah yang jadi pertanyaan, kalau Amerika itu jahat, kenapa Amerika nggak bunuh-bunuhin umat muslim yang ada di Amerika? Kalau negara kafir itu jahat, kenapa banyak warga Konoha yang mencari suaka di luar negeri gitu, di negara kafir gitu? Kenapa ada umat muslim yang tinggal di negara kafir kalau kafir itu jahat? Itu sebuah pertanyaan yang harus kita jawab bersama. Saya tidak akan menyimpulkan di sini ya, saya tidak berpihak di video ini ya. Kalau saya menyimpulkan, itu artinya saya menghina kecerdasan yang nonton video ini. Saya yakin yang nonton video ini adalah orang-orang yang sangat cerdas. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.